Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Rahayu Oktaviani dari kelas 5C Manajemen dengan MVM 1911000132. Saya mahasiswi SIE Yasa Anggana Garut, ingin mempresentasikan mengenai manajemen operasi dalam jasa. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai yang pertama, pentingnya manajemen operasi di sektor jasa, yang kedua, konsep pelayanan dalam operasi, yang ketiga, manajemen operasi jasa perbankan, yang keempat, manajemen operasi jasa retail, yang kelima, manajemen operasi layanan IT, yang keenam, manajemen operasi layanan hotel, yang ketujuh, manajemen operasi layanan rumah sakit, dan yang kedelapan, rangkuman. Kemudian yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pentingnya manajemen operasi di sektor jasa. Manajemen operasi adalah fungsi bisnis yang merencanakan, mengatur, mengkoordinasikan, dan mengendalikan sumber daya yang dibutuhkan untuk menghasilkan barang dan jasa perusahaan. Peran manajemen operasi adalah mengubah masukan menjadi keluaran. Manajemen operasi adalah manajemen fungsi. Ini melibatkan pengolahan orang, peralatan, teknologi, informasi, dan banyak sumber daya lainnya. Peran manajemen operasi adalah mengubah masukan perusahaan menjadi barang atau jasa jadi. Masukan tersebut sumber daya manusia seperti pekerja dan manajer, fasilitas dan proses seperti gedung dan peralatan, serta bahan, teknologi, dan informasi. Output adalah barang dan jasa yang diproduksi perusahaan. Di sebuah pabrik, transformasi adalah perubahan fisik bahan mentah menjadi produk, seperti kulit dan karet menjadi sneakers, denim menjadi jeans, atau plastik menjadi mainan. Kemudian ada konsep pelayanan dalam operasi. Semua hal yang kita hasilkan yang berwujud atau tidak memiliki nilai yang pada dasarnya karena memiliki kebutuhan fisik, metafisik, dan psikologis kita. Memang hal hanya dalam kegunaannya untuk layanan itulah sebuah nilai yang diciptakan dalam berbagai hal. Dengan demikian, para peneliti memahami bahwa formula di bawah ini berlaku dalam kehidupan nyata. Kemudahan servis sama dengan nilai. Kemudian ada konsep pelayanan dalam operasi. Yang pertama, kapasitas untuk layanan. Aturan pertama layanan adalah bahwa kapasitas yang terbatas sama dengan pelayanan yang buruk. Aturan kedua adalah kelebihan kapasitas sama dengan biaya tinggi. Pengukuran kualitas layanan memang sulit dilakukan karena pelanggan adalah pengukur utamanya. Salah paham dalam pelaksanaannya, pengukuran kualitas bisa sangat menyesatkan. Masalah kualitas akan dibahas dalam bab-bab selanjutnya, di mana kompleksitasnya dapat dikembangkan dan dievaluasi secara lebih menyeluruh. Kemudian yang kedua, peramalan untuk memenuhi tuntutan layanan. Upaya untuk meramalkan apa yang ada di luar cakrawala waktu langsung dapat menghasilkan apa saja, mulai dari perkiraan yang baik hingga ramalan yang hayalan. Model perakiraan paling konferensif yang kita hadapi setiap hari adalah model cuaca. Dalam banyak hal, kita mendapat informasi yang baik tentang potensi cuaca besok hanya dengan mengetahui musim tahun ini, sebagaimana kita mengetahui dari model komputer yang rumit. Pada masa prakomputer, pengamat cuaca yang berpengalaman dapat mengantisipasi perubahan jangka pendek di sekitar geografis langsung dengan mengamati tekanan atmosfer, arah angin, pola awan, dan perubahan suhu. Yang ketiga ada menentukan kualitas layanan. Kualitas adalah gagasan yang secara inheren tidak jelas. Kualitas adalah konsep yang dimulai dengan kategori pola yang mungkin biasanya ditemui, kemudian dilanjutkan dengan memberi peringkat pola tersebut pada beberapa skala preferensi atau keinginan. Kemudian ada manajemen operasi jasa retail.
Industri retail melibatkan penjualan barang baru atau bekas kepada konsumen akhir untuk konsumsi pribadi atau rumah tangga. Persaingan ketat menjadi semakin ketat di ruang retail dengan meningkatnya pasokan dan permintaan, berfokus pada memberikan visibilitas dinamis kepada pemasok tentang status inventaris, dan menggunakan teknik untuk mengumpulkan pola konsumsi produk, dan dengan demikian memperkirakan ke jumlah yang lebih mendekati keakuratan akan menjadi bagian dari saran para peneliti. Kemudian ada area kompetitif untuk retail. Ada 6. Yang pertama fulfillment, yang kedua logistik, yang ketiga pengadaan, yang keempat produksi, yang kelima pendapatan atau penjualan, yang keenam biaya. Kemudian yang kedua, manajemen operasi terintegrasi. Ada pembobolan massal, terus vendor manager inventory, yang ketiga sistem informasi titik penjual, yang keempat SRM manajemen hubungan pemasok. Manajemen operasi layanan IT. Pentingnya penyampaian layanan IT dalam dunia bisnis yang sekarang sepenuhnya bergantung pada semua aspek teknologi. Alasan lainnya adalah realisasi bahwa biaya operasional IT semakin meningkat seiring dengan penerapan teknologi. Bagian fraktif terbaik dari operasi IT adalah ITIL, RUP, SDLC, MSF, dan MOF. Meskipun produktif dan berfokus mencakup area terbatas dari apa yang dibutuhkan perusahaan. RUP didasarkan pada 6 prinsip utama untuk pengembangan yang digerakkan oleh bisnis. Yang pertama, sesuaikan prosesnya. Yang kedua, seimbangkan prioritas pemangku kepentingan. Yang ketiga, berkolaborasi antar tim. Yang keempat, peragakan nilai secara berulang. Yang kelima, naikkan level abstraksi. Yang keenam, fokus terus-menerus pada kualitas. Kemudian ada manajemen operasi layanan hotel. Terbagi menjadi 5, ada biaya tenaga kerja, layanan gratis, biaya utilitas, manfaat waralaba, investasi. Biaya tenaga kerja mencakup persyaratan kepegawaian minimum yang ada sebagian besar properti saat ini menciptakan dinamika yang menarik. Kemudian layanan gratis, hotel terbatas, pilihan dan layanan lengkap, semuanya telah melihat penawaran makanan dan minuman gratis. Mereka berubah menjadi presentasi yang jauh lebih kuat daripada yang dibayangkan sebelumnya. Kemudian biaya utilitas, kemampuan manajemen untuk mengontrol biaya utilitas sangat terbatas. Manfaat waralaba, biaya untuk menerapkan strategi kompetitif baru ini telah menghantam penerima waralaba di sejumlah area. Investasi, secara halus pengeluaran sering disebut investasi. Kemudian ada manajemen operasi layanan rumah sakit. Rekomendasi IOM, Institute of Medicine, untuk meningkatkan perawatan darurat rumah sakit adalah sebagai berikut. Rumah sakit harus mengadopsi prinsip manajemen operasi seluruh sistem untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi perawatan. Manajemen operasi harus mengelola administrasi rumah sakit, stok atau inventaris, dan akun keuangan. Selain itu, manajemen operasi di rumah sakit harus fokus pada pengelolaan aspek-aspek berikut. Yang pertama ada ketersediaan semua obat, peralatan, dan fasilitas untuk pasien tepat waktu. Yang keempat, memastikan layanan yang tepat untuk semua pasien. Yang ketiga, meningkatkan kecepatan pelayanan kepada pasien. Yang keempat, dokumentasi yang benar. Yang kelima, tata letak yang tepat untuk pergerakan yang lebih cepat dan pemanfaatan ruang yang efisien. Yang keenam, perencanaan yang tepat untuk penggunaan fasilitas dan perawatan pasien. Yang ketujuh, pemeliharaan preventif yang tepat untuk peralatan, bangunan, dan layanan serta fasilitas pendukung.
Jadi kesimpulannya adalah peran manajemen operasi adalah mengubah masukan perubahan menjadi barang atau jasa jadi. Masukan termasuk sumber daya manusia, pekerja dan manajer, fasilitas dan operasi seperti gedung dan peralatan, serta bahan, teknologi dan informasi. Manajemen operasi untuk layanan memiliki tanggung jawab fungsional yang menghasilkan layanan dari suatu organisasi dan menyediakannya langsung kepada pelanggannya. Manajemen operasi layanan terkait dengan memberikan layanan kepada pelanggan layanan. Ini melibatkan pemahaman kebutuhan layanan dari pelanggan target, mengelola proses yang memberikan layanan, memastikan tujuan terpenuhi, sementara juga memperhatikan peningkatan layanan yang konstan. Dengan demikian, manajemen operasi adalah fungsi organisasi sentral dan salah satu yang penting untuk kemenangan organisasi. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.